Satu bukti ya, Tuhan baik. Oke, dua mikrofon, satu ini untuk kamu, yang ini untuk masuk rekaman. Oke, puji Tuhan, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena kami sudah mendengar testimoni yang live, yang real. Kami berdoa bahwa itu terjadi. Tuhan izinkan supaya menjadi pelajaran bagi kami semua, menjadi blessing bagi kami semua, bahwa Tuhan Yesus penjaga kami yang tidak pernah tidur. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin. Oke, puji Tuhan sekali lagi. Bagi orang yang tidak ada mengena dengan peristiwa itu, dia feel nothing. Tapi kalau itu kena diri sendiri, baru tahu dia terkejut. Ya, jadi ini karena sekarang ini lagi COVID-19, orang susah, ya. Apa saja opportunity. Kalau dia boleh ambil ini barang, kalau jual mungkin ada mungkin tidak tahu ada berapa ribu. Ya. Ini bukan buka sedikit, dia buka. Dan kunci masih tinggal di sana, kami jalan 2-3 jam. Dan itu I really thank God. Nah, ini bukan untuk kami saja, bahwa message dia tadi, Tuhan adalah penjaga setiap kita di sini. Amin. Tapi saya tidak suruh kamu buka pintu rumah dan jalan 1 hari. Itu saya tidak garanti, tidak jamin. Ya, Tuhan jaga kalau tidak sengaja, ya. Kalau tidak sengaja, karena sekarang ini kau kunci semua, orang tidak boleh masuk, dia masuk dari bumbung. Ya, oke. Tetapi kita belajar di sini bahwa Tuhan jaga kita semua. Ini pasti, ya. Kalau kita betul-betul ikut Tuhan, kadang-kadang kita lalai, ya. Kita careless. Tetapi di dalam kelalaian kita itu Tuhan jaga. Kita selalu hati-hati. 100 kita hati-hati. Tapi ada 1 kita lalai. Iblis itu anytime dia tengok mana ada peluang, dia seperti singa. Dia duduk diam-diam, dia tengok Victor. Dia tengok setiap kita. Selalu kita quote, haleluya, fire. Dia tunggu tidak apa. Nah, saya tidak mau dekat nanti karena fire susah. Dia tunggu satu masa, ya. Bila dia tengok kita sudah mau cepat, dia tengok. Karena masa itu kalau kita careless, lalai, sikit saja, dia masuk. Habis, dia hancurkan semuanya. Tapi puji Tuhan, Tuhan tahu siapa dia punya anak. Tuhan tahu siapa yang ada favor, perkenanan Tuhan. Dan Tuhan sentiasa ada. Kalau the devil ada sana tunggu mau masuk, ya. Dia tunggu itu macam, I believe. Itu angel pun ada di sana. Tengok dia, kan? Bible cakap, memang dalam Bible cakap Tuhan jaga kita, Immanuel, Tuhan menyertai kita. Tetapi devil juga dia seperti singa, dia tunggu. So ini masuk akal. Kalau ada devil, setan mau tangkap kita, Bapak pun ada di sana juga jaga. Amin. Oke, sekarang kita masuk di dalam kita punya message hari ini. Oke, ini dia punya brosur untuk... Oke, welcome. Saya imagine saja, kita macam begini. Ya, tapi belum masuk surga. Ini ramai-ramai. Ya, ini macam satu gate. Masuk di tempat. Kita ini ada kelas. Bukan yang church yang biasa-biasa, kita ada calling, ada anointing, ada kelas. Ya, anak Tuhan. Ya. Dan kita punya sudah masuk ini, kita punya tempat yang cantik, ya, revival kasih, di sorga. Dan kita adalah sebuah gereja yang apostolic prophetic. Ini spelling dia dalam bahasa BM. Nah, ini apostolic dan prophetic. Apostolic adalah baris depan, penerobos. Kita di frontliner.
Apa? Paling depan, walaupun sedikit, tapi paling depan. Haleluya. Kita sedikit, jangan pikir kami kecil, duduk belakang-belakang. No, kita punya calling, kita adalah di depan. Dan kita adalah, dia kata di sini, penerobos, breakthrough. Paling depan dan breakthrough. Kita kecil, tetapi kita buat apa orang lain tidak buat. Amin. Penerobos itu seperti Paul. Yang disciple tidak buat, dia pergi buat. Mana-mana dia pergi. Ya, so kita macam begitu. Ya, kita kecil, tapi we have a breakthrough spirit. Ada spirit yang maju. Itu church lain, jangan tidak boleh. Oh, I don't care. Ini Tuhan suruh siapa? Maju saja. Ya, dan prophetic kita bergerak dan we move and flow bersama pimpinan Roh Kudus dalam kesatuan. Walaupun kita maju, selalu berani di depan, tetapi kita pun bergerak ikut pimpinan Holy Spirit in unity. Ya. Jadi kita bukan gila-gila yang mana-mana mau buat, orang lain tidak buat, kita buat. Kita adalah prophetic church, ya. Tetapi kita ikut pimpinan. Kalau Holy Spirit said go, kita go. Walaupun orang lain geling-geling kepala, tapi kita pergi, ya. Ini seperti yang Holy Spirit pimpin kita. So, paham? Kita mengutamakan unity, ya. Jangan kalau maju, semua maju. Ya. Oke, yang seterusnya. Oke, ini saya kasih undur dulu, kita akan lihat. Oke, hari ini kita belajar satu tajuk, ada masa depan yang cerah bagi orang yang tunduk dan taat kepada otoritas rohani. There is a bright future for those who submit and faithful to the spiritual authority. Ya, ada masa depan bagi orang yang submit, orang yang tunduk dan taat, faithful kepada otoritas rohani, spiritual authority. Oke, mari kita. Tapi sebelum itu saya mau memberikan, kita punya biasa shalom, ya. Ready? Mau terima, receive the blessing, the presence of God. Haleluya. Ini shalom sangat penting ada dalam hati. Karena kita tahu Bible said, kalau tidak ada shalom, ada apa? Damai sejahtera yang kuberikan kepadamu. Bukan apa? Masih ingat lagi? Kenapa kita harus ada shalom? Kalau tidak ada shalom, ada celaka. Masih ingat lagi, Jess? Oke, ini shalom sangat penting. Kalau tidak ada shalom, tidak ada peace, maka katanya celaka. Ya, rancanganku adalah damai sejahtera, bukan kecelakaan. Ya, oke, ready? Di dalam nama Yesus, in the mighty name of Jesus, we want to receive, we want to draw shalom from above, daripada surga. Di dalam nama Yesus kami terima shalom. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, setiap kita diberkati Tuhan. Yang mau terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan Tuhan yang keras. Haleluya, haleluya, haleluya. Jadilah menurut imanmu. Oke, so itu yang pembukaan dia. So ada peace. Kamu boleh duduk tenang, tidak dengar firman. Karena saya pun dulu pernah jadi duduk sana. Dan kalau orang khotbah, hati saya tidak damai, cepat penat. Ya, dia khotbah, saya punya pagi. Sini gerak-gerak tidak apa, sini pun jalan-jalan, sempat pergi shopping lagi. Ya, betul. Kita tidak tahu, ini secara kita duduk begini, mata kita macam, wah,
good girl, good boy. Dia dengar, tapi dia punya pikiran sempat turun, buka kereta, start engine, jalan tengok-tengok. Ya, betul. Ini kita tidak paham, karena saya pun melalui macam itu. Ya, itu jujur. Ya, kita sempat ingat pergi rumah. Di rumah saya bagaimana, sudah bersih. Nanti kalau pulang apa saya buat ini. Dia punya ini dia punya wire, paling banyak wire dalam tubuh manusia ini. Kamu tahu di mana? Paling banyak dia punya nerve, small nerve. Paling banyak di mana? Di mana? Di sini. Paling banyak dia punya halus. Dan dia punya di sini ada electricity, tahu? Dia boleh aktif. Dia boleh pikir apa saja. Dia boleh pikir apa saja. Kalau yang dia pikir jadi. Kalau saya pikir kamu yang apa? Anything, ya. Dia boleh jadikan. Jadi dari sini sudah dia pikir clear, dia send the message di dalam hati untuk buat kerja. Hati kuat. Karena dia sudah, because they can see the picture. Orang yang boleh buat nampak sudah pikir di sini dan dia sudah boleh nampak, walaupun tidak ada di paper, tapi dia boleh nampak apa yang dia mau buat dan dia send di hati dan hati send di tangan, boleh buat. Amin. So itu sedikit dan walau kita sedikit hari ini, tapi kita tahu kenapa kita ada di sini. Tahu? Selain daripada kita come to the church every Sunday, tapi kita tahu bagi ada orang yang datang di sini mau minta didoakan. Ada orang di sini mau belajar. Ada orang di sini tahu dia mau belajar karena dia mau diperlengkapi, to be equipped as the holy fire team. Oke, jadi kita tahu kenapa di sini bukan ikut-ikut. Kenapa kau ada di sini? Entah, sesat aku tadi. Saya jalan-jalan tidak tahu mau pergi di rumah pun tidak ada buat apa-apa, pergi gereja lah. Lagipun ikon di gereja siok bakal siap mau tidur. Jadi dia tidak betul, tapi kamu tahu, I know, I go to the house of the Lord. Pergi rumah Tuhan, saya mau belajar, and paling penting ada the presence of God. Haleluya, give glory to God. Haleluya, haleluya, haleluya. Even right now, pada saat ini, hadirat Tuhan ada. Itu saya minta kamu kasih activate, kasih feel dia. Ya, ini ada little heaven, ada surga kecil di tempat ini. Wah, haleluya. Walaupun kami punya worship luar biasa, memang pun luar biasa. Dan hadirat Tuhan ada di sini. You can feel. Ini tidak ada jual di luar, tahu. Kamu pergi di kedai kopi mana-mana pun, ya, tidak ada, hanya ada di sini ketika kita memuji menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Dan untuk menyelamatkan dunia perlu berapa orang? To save the world, dia mulai dengan satu orang. Dan siapa orang itu? Superman. Haleluya. Patut dia pakai seluar. Dia pun mau cepat-cepat sampai seluar dalam pun di luar. Hai. Banyak sih busy terbang sana terbang sini. Ya. Oke. Untuk menyelamatkan dunia, satu orang, dimulai satu orang, yaitu the Savior. Nama dia Savior. Kalau dalam bahasa-bahasa lain, dia tidak ada bawa meaning yang direct. Macam Isa Al-Masih, Jesus, Yesus. Dia tidak ada, karena bukan itu dia ambil daripada, tapi tidak ikut nama aslinya. Tapi nama yang sebenarnya Savior, itu juru selamat itu ialah Yeshua. Itu yang direct saya dapat idea ini karena bagi orang terutama nama Chinese, ya, nama Cina, bagi orang itu tidak ada apa-apa meaning. Tapi bagi orang yang carry that name, dia ada meaning. Kan? Dia tahu, dia bangga. Setiap hari orang sebut dia nama dia bangga. Wah. Karena dia tahu arti namanya, kan? Prosperity lah, yang bagus-bagus. Mestilah itu ibu bapak pilih itu nama, mesti dia tahu cantik, dia cantik, akan jadi orang kaya, pandai-pandailah pilih itu nama. Ya, tidak ada, saya tidak tahulah, tapi tidak ada orang Cina akan pilih anak ini bodoh. Wah, habislah dia.
Dia mesti cari kan, cari nama yang bagus-bagus. Jadi bagi kita panggil dia Wong kah, Chong kah, bagi orang lain tidak tahu apa meaning. Tapi orang yang bawa nama itu, yang orang yang beri nama dan yang carry the name, dia tahu. Dia ada value. Ya. Dia ada value nama itu. Setiap kali orang cakap panggil dia, kalau Wong apa? Wang kah? Ada apa arti? Orang. Nah, nanti dia sambung lagi lah, orang apa? Orang hutan kah? Ya. Jadi dia mesti jarang satu saja kan? Dia mesti Cina mesti ada 3. 4 ada kah? Ya. Tapi jarang satu. Tidak ada di satu. Dia mesti Wong kau. Itu macam. Contohlah, tidak tahu apa arti. Tapi itu arti nama dia. Nah, Yeshua itu adalah Savior. Itulah nama dia dan itulah yang dibuat. Nah, saya dulu cari nama. Karena nama saya dulu, saya punya bapak kasih saya nama Melayu. Saya stres di sekolah. Dia kata, masuklah. Ini. Masuk. Karena kau punya nama itu bagus bagi kami. Nama Melayu. Wah, mau tahu? Jalil. Itu anak sultan yang sudah meninggal tuh. Jalil. Saya stres. Masuklah, awak punya nama. Sampai saya kata, kalau awak tidak mau masuk, kami punya agama, tukar awak punya nama. Itu Ustaz. Wah, saya masuk. Saya pergi pendaftaran, pergi urus semua, tukar. Tidak boleh tukar. Tambah boleh, tukar, buang tidak boleh. Wah, saya ada masalah. Karena orang hutan di Ulu tidak ada birth certificate. Waktu saya mau tukar, mau buat itu, wah orang pikir saya pelarian, orang pilak. Nah, kamu tahu di Sabah itu, kamu istilah pilak itu, dia tidak ada dokumen. Panggil kau punya auntie, panggil semua family to prove that you are orang asli, orang di sini, bukan orang pelarian, refugee. Hanya di Sabah kamu tahu apa itu orang pelarian. Arayang. Iya. So saya panggil semua, akhirnya baru mereka kasih benarkan saya. Kemudian saya tambah, cari nama baru. Wah, saya cari nama apa? Saya pakai nama, karena nama saya itu saya kasih gabung cantum-cantum. Create satu nama. Saya mau cari nama yang unik, yang ada meaning dia sendiri. So saya pikir, saya punya nama Jalil. Saya punya bapak Long. Panjang. Bukan long culai. Long panjang. Dua-dua saya stres itu nama. Betul. Satu Jalil, satu panjang. Kamu itu nama. Saya tidak boleh terima. Itulah orang Cina. Dari kecil kasih nama itu bagus. Wah, patutlah. Kenapa orang Cina mana-mana kaya, mana-mana maju? Karena mungkin itu nama. Betul atau tidak? Tapi kalau nama saya pendek, ada lagi katak. Macam-macam nama. Dia stres tahu. Itu apa orang cakap semua dia punya blood, dia punya air itu akan respon. Ya, ada macam-macam nama. Jadi itu I believe. Kenapa saya buat research? Kenapa orang Cina di mana-mana sukses? Kamu ada pikirkah? Di mana-mana paling dia buka kedai, kaya saja. Walaupun orang cakap dia pendatang, tapi paling kaya. Kalau orang Cina keluar daripada Malaysia habis bankrupt. Ya, betul ini. Ada orang tidak setuju, tapi betul. Mereka orang yang karena nama itu tidak cukup nama. Sorry keluar sekejap tapi ini bukti. Ini saya punya finding, penemuan saya. Bukan saja nama dia bagus, tapi dia lekat lagi dinding. Bukan warna hitam, warna merah. Tulis di sana apa? Biasa dia tulis apa? Dinding. Ada depan pintu lah. Ada apa? Prosperity. Apa lagi? Apa itu, Fu? Bless. Kamu tahu itu dari mana? Warna merah tulisan depan pintu, kamu tahu itu dari mana? Of course dari Cina lah, Pastor. Itu daripada Old Testament. Itu blood. Taruh sana. Ya. Warna merah. Ya. Dan dia tulis di sana banyak tulisan kata-kata yang positif.
So, dia punya nama bagus. Dia tengok di pintu pun bagus, di dinding mana-mana pun bagus. So, itu create satu personality, satu family, satu nation. Dia jadi sama seperti yang dia nampak. Dia jadi sama seperti orang panggil dia. Itulah the power of declaration, the power of prayer. Orang kalau pray 1, 2, 3 kali, sudahlah Tuhan, bosan sudah aku berdoa. Itu prayer. Tapi ini kau tidak pray, kau buka mata saja ada merah di sana. Mungkin mulai hari ini kita mau buat macam orang Cina. Haleluya. Nanti sana ada merah-merah, bukan jangan nanti mata merah lah. Kita buat itu, kita nampak. Nah, kalau kita sudah taruh sana sudah 1 tahun, 2 tahun, sampai 5 tahun, lama-lama dia punya warna sudah kurang. Dan orang buka itu kertas, buka. Tapi kalau orang yang sudah biasa, dia lihat itu dinding, dia masih tetap nampak warna merah. Dan itu tulisan, karena sudah melekat di sini. Amin. Nah, so itu satu secret. Kenapa orang bangsa ini, dia hampir sama dengan bangsa Jewish. Karena orang Jewish lagi teruk. Dia kecil-kecil sudah ikat satu di kepala dari sini. Kamu tahu apa itu? Itu scripture. Dia ikat di sini, itu kasih remind dia, itu the word of God ada di sini. Itu masih kecil. Dia punya tangan kasih ikat ada tali. Itu ada meaning, semua ada meaning. Dia punya rumah banyak tulisan scripture. Ini kita di sini pemain bola sepak, ada perempuan tidak cukup baju, ada macam-macam. Kau bangun saja tengok, wah, dia gegar, ada kepenuhan sudah. Oke, ini apa yang kita lekat, kita akan jadi macam apa yang kita lekat. Amin. Kau kasih lekat buah, kau pun nanti jadi macam buah. Betul, apa-apa kau taruh naga, kau jadi naga. So ini saya punya finding, karena saya mau tahu kenapa orang Cina kalau makan, Cina tidak makan batu, kan? Makan nasi juga, makan mie juga sama-sama. Tapi kenapa? Sekarang God reveal to me bahwa apa yang mereka nama diberi dan apa yang mereka lihat, dan dia punya parents selalu ajar, selalu marah dia. Kalau kalau sekolah kebangsaan dan sekolah Cina, orang cakap, sekolah Cina strict. Karena dia betul-betul ajar anak dia. Kau tahu, kalau kita tidak belajar betul-betul, kita susah di sini. Kurang lebih itu macamlah. Kau mesti, kalau sekolah jangan yang sikit-sikit saja. Sekolah sampai awak tinggi bagaimana? Baru boleh hidup di sini. Kalau awak dapat itu satu dia pilih. Ambil yang itu. Kalau awak tinggi sedikit saja pun, dia tetap pilih yang itu satu. Kamu tahu siapa maksud itu? Itu bumi lah. Macam kami. Tapi ini bumi second class. Jadi saya tahu, saya share dari hati saya, dari selepas saya punya penemuan, finding, dan God reveal to me. Okay, so that's why kita punya church, walaupun sedikit, tapi we will bring change. We change JB, Johor, and West Malaysia. Amin. So, orang yang Tuhan hantar di sini, kadang-kadang kita pun heran. Kenapa orang Cina boleh masuk sini ya? Dia paham. Kalau bilang paham, kau paham kah? Bolehlah. Sikit-sikit. Hantam-hantam lah. Paham-paham. Kalau tidak pun ini macam juga. Kenapa? Karena God send you here. Ya. Karena ini adalah gereja misi. Apa yang saya punya darah akan turun. The anointing will flow. Turun kepada kamu. Ya. Saya pergi mana, dan karena Tuhan panggil, saya sudah buat perjanjian dengan Tuhan. Kau mau buat revival di sini. Ini Johor, ini nation. Saya mau buat perjanjian. Wah. Perjanjian dialah saya tidak mau buat satu orang. Nanti jadi Superman. Superman oke lagi, seluar dalam sini. Kalau saya seluar dalam atas kepala sudah. Karena tidak boleh buat satu orang. Saya perlu Tuhan hantar orang. Janji, deal. Kalau Tuhan hantar, saya buat. Wah, ini kurang ajar punya pasta ini. Tapi betul kan? Saya tidak boleh buat. Kalau saya boleh buat semua pun, nanti saya jadi sombong. Wah, kalau tengok saya satu orang pun saya boleh buat. Lagi hancur, itu lagi hancur.
Tapi I thank God, bila kadang saya sudah lupa itu doa, tapi Tuhan antar satu-satu. Orang yang pelik-pelik, orang yang antar begini, saya saja tahu, Tuhan inikah itu orang. Wah, saya sudah happy. Saya kalau tengok, saya akan ketuk. Haleluya. Puji Tuhan. Oke, kita teruskan. So, kita punya future. Kita ada kelas. We are Apostolic Prophetic Church. Orang lain tidak buat, kita akan buat. Ya. Orang kata mau doa jam 5 kah, jam 4 kah, jam 3 pagi. Janganlah pastor. Kau mau jadi Kristen pun, ya pikir-pikir juga lah. Ini yang mesti cukup tidur tahu. Tapi kalau Holy Spirit suruh kita, saya setia. Oke Tuhan, saya itu harga paling mahal. Kalau dia kata berdoa jam 8 pagi, jam 10 pagi, itu kacang saja. Tapi suruh berdoa jam 3 pagi, jam 4 pagi, wah Tuhan, tiada masalah lain enggak itu? Itu tempat saya punya time, saya punya privacy. Tapi karena Tuhan suruh, saya buat juga. Haleluya. Oke, scripture untuk kita lihat hari ini. Oke, to save the world, dia start satu orang, Yeshua. Kemudian daripada satu orang, dia ambil berapa orang? 12 orang. Lepas 12 orang ini, dia send lagi ada berapa? Dia utus berdua orang, ada berapa orang? 70 orang. Oke. So kita ini kecil, ya. Kemudian saya baca Lukas 10 ayat 1, kemudian daripada itu Tuhan menunjukkan 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dia kunjungi. Wah, kalau macam begini, kalau saya antar kamu sebelum saya pergi tempat itu, saya suruh dulu Jess dan Victor. Saya mau pergi mana tempat? Kampung orang asli. Hantar dulu dua-dua, ya. Itu contoh. Tetapi kemudian mereka pergi. Oke, dia sudah ada terpadam. Ada satu lagi yang mereka waktu pergi, mereka balik membawa report. Wah, katanya kami sangat happy karena waktu kami berdoa deliverance, itu setan pun lari, takut sama kami, dia kata. Kan? Tapi kata Yesus, kau jangan happy lah. Kau sudah buat deliverance. Yang paling penting kau happy karena kau punya nama sudah tulis di atas. Give glory to God. Haleluya. Haleluya. Kau happy, setan takut sama kau. Tapi kata Yesus, yang paling kau happy, kau punya nama sudah register di surga. Oke, sekarang kita masuk kepada dia punya poin. Daripada ini scripture di dalam Maleakhi pasal 1 ayat 6. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Ya. Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? One verse. Tapi dia sangat dalam. Boleh paham? Kamu tengok dalam bahasa Cina, oke? Jadi di sini di dalam Old Testament, Maleakhi katanya Tuhan, God speak, ya. Seorang anak menghormati bapaknya atau ibunya, betul? Kalau tidak habis. Kedua, seorang hamba, seorang servant hormat dia punya tuan. Ini yang dia tulis. Tetapi dalam case ini dia kata God said, jika aku ini bapak, mana kau punya respect? Jika aku ini tuan, mana kau punya fear to me? So that means orang itu sudah terlampau teruk. Dia tidak hormat, tidak takut lagi Tuhan. So that's why itu bangsa mau hancur. Oke? Jadi ini sangat paling penting. Kita mau kembali. Kita mau kasih kembalikan dia punya pattern. Ya? Pattern. Dia punya susunan mesti ikut, ya. Kepala di mana? Kalau manusia kepala di mana?
di atas, adakah kepala di bawah? Itu lain sudah kan? Ya. Atau ada tangan di sini dua, satu tumbuh sini, satu tumbuh sini. Dia punya pattern susunan dia harus macam begini. Baru dia boleh bekerja, berfunction dengan normal. Ya. Juga prinsip ini boleh kita apply di dalam family. Ya. Suami istri, husband and wife and children, dia punya susunan itu.